Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, di kelas ini siapa yang tidak hadir? Oh, hadir semua ya, bagus. Berarti semuanya mau belajar. Nah, di kelas ini siapa yang belum sarapan? Oh, udah sarapan semua ya. Nah, pada hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita menyanyikan lagu nasional. Nah, untuk ketua kelas silahkan dipimpin untuk menyanyikan lagu nasional. Nah, terima kasih ketua kelas. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu nasional yaitu Satu Nusa dan Satu Bangsa. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi tentang hak asasi manusia. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah belajar materi apa anak-anak? Nah, ya kita pada sebelumnya kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Nah, hari ini kita belajar tentang hak asasi manusia. Nah, di sini kita akan belajar apa sih itu hak asasi manusia, bagaimana ciri-ciri hak asasi manusia, dan apa saja itu hak asasi manusia. Nah, apa sih hak asasi manusia? Ada yang tahu? Oh, nggak tahu ya. Nah, karena nggak ada yang tahu, di sini kita akan belajar bersama-sama tentang apa itu hak asasi manusia. Nah, apa sih itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang. Jadi di seluruh dunia ini orang mempunyai hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia ini tidak pernah memandang suku bangsa, ras, dan status sosial. Nah, HAM ini biasanya berkaitan dengan hak asasi manusia sejak lahir. Jadi, sejak kita lahir, kita sudah mempunyai hak asasi manusia yang sudah dilindungi oleh negara masing-masing. Nah, selanjutnya ada yang tahu nggak sih dari ciri-ciri hak asasi manusia? Ada yang tahu? Nah, iya, salah satu dari ciri-ciri hak asasi manusia dari penjelasan Ibu tadi adalah hak asasi manusia itu tidak bisa dibeli dan tidak bisa diwariskan. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama ada hak asasi manusia tidak bisa dibeli, tidak bisa diwariskan, dan tidak bisa diberikan kepada orang lain. Karena setiap manusia yang hidup di muka bumi ini sudah mendapatkan hak asasi manusianya masing-masing. Selanjutnya ada hak asasi manusia ini berlaku untuk semua orang tanpa memandang perbedaan suku, jenis kelamin, ras, agama, sosial, dan perbedaan politik. Jadi semua orang mendapatkan hak asasi manusia sama rata, jadi adil, nggak ada yang dibeda-bedakan. Nah, selanjutnya nih yang terakhir ada hak asasi manusia lagi dari ciri-cirinya, yaitu tidak ada seorang pun yang punya hak untuk melanggar hak asasi orang lain. Jadi kita tidak bisa nih melanggar hak asasi orang lain karena kita juga sama mempunyai haknya masing-masing. Dan tidak ada juga yang dapat membatasi hak asasi manusia karena setiap negara sudah membuat hukum untuk melindungi hak asasi manusia dari setiap warga negaranya. Nah, jadi sampai sini udah paham belum apa itu hak asasi manusia dan ciri-ciri dari hak asasi manusia? Bagus, udah paham lah ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan macam-macam dari hak asasi manusia. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang hak asasi manusia sebagai anak, hak asasi sebagai siswa, dan hak asasi sebagai warga negara. Betul. Nah, siapa yang tahu apa aja sih hak asasi sebagai anak, sebagai siswa, dan sebagai warga negara? Oh, belum ada yang tahu. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan apa aja hak-hak yang didapat
sebagai anak, sebagai siswa, dan sebagai warga negara. Yang pertama ada hak-hak yang didapat sebagai anak. Nah, di sini ada beberapa nih. Yang pertama yaitu berhak beribadah menurut agama yang dianut. Jadi kita mempunyai hak asasi sebagai gimana kita mau beribadah. Jadi kita mau memilih agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, atau yang lainnya. Nah, yang kedua ada berhak memperoleh pendidikan. Jadi anak berhak mendapatkan pendidikan minimal adalah tingkat SMA. Jadi kalian akan mendapat hak ini dari orang tua kalian. Selanjutnya adalah berhak memperoleh perlindungan. Jadi kalian sebagai anak akan dilindungi oleh orang tua masing-masing. Selanjutnya adalah berhak mendapatkan sandang, pangan, dan papan. Jadi kalian sebagai anak akan mendapatkan hak makan, hak mendapatkan baju, dan mendapatkan tempat tinggal. Betul. Nah, yang terakhir adalah berhak mendapatkan akses kesehatan. Jadi setiap orang tua berhak memberikan hak akses kesehatan kepada anak. Contohnya, ketika kalian sakit, orang tua kalian akan mengantarkan kalian ke puskesmas atau ke dokter, karena itu adalah hak yang memang harus kalian dapatkan, yaitu akses kesehatan. Nah, yang kedua ada hak sebagai siswa. Ya, nah apa aja sih yang didapat hak-hak sebagai siswa? Yang pertama yaitu mendapatkan materi pembelajaran. Seperti sekarang kita sedang melakukan pembelajaran. Nah, ini adalah salah satu hak kalian sebagai siswa yang harus kalian dapatkan, yaitu mendapatkan materi pembelajaran dari guru, dari ibu ya. Nah, jadi sekarang kalian sudah mendapatkan hak itu. Kalian sudah mendapatkan materi pembelajaran dari ibu. Nah, yang kedua yaitu menggunakan fasilitas yang disediakan di sekolah. Nah, kalian sudah menggunakan fasilitas itu dari kalian kelas 1, seperti kalian menggunakan kelas, menggunakan kursi, meja, papan tulis, laptop, komputer, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada mendapatkan perlakuan adil. Jadi setiap siswa tidak ada yang diperlakukan seperti perbedaan dari membandingkan dari siswa satu dengan siswa yang lain. Itu tidak boleh, karena kalian sudah mempunyai hak, yaitu perlakuan yang adil dari setiap guru. Jadi udah paham belum nih dari hak asasi sebagai anak dan sebagai hak asasi sebagai siswa? Nah, udah paham ya. Yang ketiga nih, ada hak asasi sebagai apa? Ya, hak asasi sebagai warga negara. Nah, kalian harus tahu nih, karena kalian kan sebagai warga negara Indonesia. Jadi kalian harus tahu apa aja nih hak-hak yang kalian dapat. Yang pertama ada hak untuk hidup. Jadi kalian tuh punya hak untuk hidup. Mengerti? Ya. Nah, yang kedua ada hak pengakuan hukum dan hak atas pengembangan diri. Jadi kalian tuh punya hak untuk mengembangkan diri, untuk lebih baik berproses untuk kedepannya. Nah, dan kegiatan hak sebagai kegiatan ekonomi seperti pekerjaan dan lain sebagainya. Yaitu yang selanjutnya ada hak pembentukan keluarga dan keturunan seperti menikah, kalian mempunyai anak. Itu adalah hak dari masing-masing warga negara. Nah, ada juga hak untuk kebebasan dan hak atas perlindungan dan keamanan. Jadi setiap warga negara mempunyai hak kebebasan dalam bergaul, dalam memilih pendapat, memilih agama, dan lain-lain. Selanjutnya ada perlindungan dan keamanan. Jadi setiap warga negara itu sudah mempunyai hak perlindungan dan keamanan. Jadi kita akan aman dan dilindungi oleh pemerintahan negara masing-masing. Nah, baik, dari penjelasan Ibu tentang hak asasi manusia, ada yang ingin bertanya? Oh, nggak ada. Jadi kalian udah paham ya tentang apa itu HAM, bagaimana ciri-ciri HAM, dan apa saja hak asasi manusia. Nah, baik, di sini Ibu akan membagikan kelompok. Jadi dalam satu kelompok terdiri dari 5 kelompok. Jadi untuk kelas ini karena ada 15 orang, jadi kita akan
menjadi 3 kelompok. Jadi masing-masing kelompok ada 5 orang ya. Yo, dibuat. Nah, udah kebuat ya. Jadi untuk kelompok A, silahkan cari hak-hak asasi sebagai anak. Kalian cari nih. Setelah ibu jelaskan tadi, apa aja nih yang belum ibu sebutkan hak asasi sebagai anak. Kalian jelaskan, nanti kalian presentasikan. Baik, mengerti? Nah, bagus. Nah, untuk kelompok kedua nih, coba kalian cari hak-hak asasi sebagai siswa. Pasti banyak dong hak-hak sebagai siswa itu apa aja. Tadi kan ibu cuma menyebutkan beberapa. Nah, kalian cari, nanti kalian presentasikan. Paham? Nah, untuk kelompok terakhir, kalian menyebutkan tentang hak asasi. Karena tadi udah hak asasi sebagai anak, hak asasi sebagai siswa, sekarang kalian sebagai warga negara. Betul. Nah, nanti setelah semuanya udah tahu nih, diskusikan, kalian berdiskusi hak-haknya apa aja nih. Nanti kalian presentasikan, baru nanti kita simpulkan. Nah, baik, ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian berdiskusi. Nah, baik, untuk kelompok-kelompok 1, 2, dan 3 yang sudah maju dan mempresentasikan, kita kasih aplaus untuk semuanya. Nah, itu sudah cukup baik. Jadi kalian udah paham nih apa aja hak-hak yang akan kalian dapatkan dari sebagai anak, sebagai siswa, dan sebagai warga negara. Jadi ketika kalian tidak mendapatkan hak itu, kalian bisa meminta hak yang memang sudah ditentukan untuk kalian dapatkan. Paham? Nah, mungkin di sini ibu akan menyimpulkan tentang kegiatan hari ini. Nah, jadi hak asasi manusia itu adalah hak yang memang sudah seharusnya kita dapatkan dari sejak lahir, dan hak asasi manusia ini juga dilindungi oleh pemerintah. Jadi kita berhak mendapatkan hak asasi manusia itu sendiri. Nah, di sini ada berbagai ciri-ciri dari hak asasi manusia yang sudah kita jelaskan tadi, dan kalian juga sudah paham, dan kalian juga sudah menyebutkan dari macam-macam hak asasi sebagai anak, sebagai siswa, dan sebagai warga negara. Nah, baik, untuk menutup perjumpaan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kalian hati-hati di jalan ya. Salam juga untuk orang tua. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Coba kalian buat gambar-gambar dari macam-macam hak asasi baik anak, siswa, dan warga negara. Itu saja tugas kita untuk minggu depan. Semoga pembelajaran hari ini mendapatkan hidayah buat kita ya. Kita bisa belajar lebih baik lagi untuk selanjutnya. Jadi kalian bisa mengerti tentang hak asasi manusia. Itu saja yang dapat ibu sampaikan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.